96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir kembali menemani Anda di edisi Rabu 18 September 2024 dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, memberikan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Untuk di edisi kali ini ya kita membahas berkaitan dengan ibu hamil dan juga nutrisi serta obesitas. Kalau kita bicara tentang obesitas selama kehamilan ini kan bisa meningkatkan resiko terjadinya sejumlah masalah kesehatan, sahabat, pada ibu hamil dan juga janin. Oleh karena itu kondisi ini harus segera mendapatkan penanganan. Kita ketahui juga bahwa obesitas ini juga menjadi komorbid untuk beragam penyakit. Berhubungan dengan kehamilan ini kan juga ada memiliki faktor resiko. Apakah faktor resiko menjadi lebih besar terkait dengan janin yang lahir prematurkah atau kehamilan yang lebih berbahayakah bagi si ibu? Sudah hadir di studio untuk memberikan kita edukasi dan informasi, sahabat, berkaitan dengan nutrisi dan obesitas pada kehamilan. Ada Dr. Sarah Fitriah Andini SPOG MCAT Clean atau spesialis obstetri dan ginekologi, magister ilmu kedokteran klinis. Apa kabar, Dok? Apa kabar Mbak Yanti? Saya baik, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Dok sudah hadir juga. Saya sehat, sudah hadir di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini di sela-sela kesibukan ya. Dok, kalau kita bicara terkait dengan obesitas, mungkin kita menyamakan persepsi terlebih dahulu ya terkait dengan obesitas itu kondisi yang seperti apa. Kemudian apakah obesitas ini ada derajat-derajatnya ya? Karena kita bicara orang yang besar obes kan belum tentu gitu ya, Dok ya. Seperti apa, Dok? Iya, jadi sebenarnya memang kata-kata obesitas itu udah cukup sering ya didengar ya. Cuman sebenarnya obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh yang dimana sebenarnya mempunyai efek pada kesehatan pada umumnya. Cuman tidak hanya pada orang dewasa pada umumnya saja, efeknya pada ibu hamil juga cukup besar ya. Jadi biasanya kita melakukan pengukuran itu dengan indeks massa tubuh atau dalam bahasa Inggris body mass index dengan cara membagi berat kita dalam kilogram dibagi dalam tinggi badan dengan tinggi badan yang dalam meter yang dikuadratkan. Jadi misal kita beratnya 60 kilo dengan tinggi 160 cm berarti 1,6 meter ya. 1,6 meter dikuadratkan. Nah, itu 60 dibagikan itu. Nah, bila angkanya itu 30 atau lebih itu dianggap obesitas. Nah, sebenarnya itu untuk mengukur status gizi secara umum. Jadi nggak hanya untuk obesitas tapi juga untuk menilai kondisi yang normal, overweight atau obesitas. Underweight juga ada. Nah, kalau dianggap normal itu bila 18,5 sampai dengan 24,9. Nah, kalau di bawah itu underweight. Kalau di atasnya kalau 25 sampai 29,9 overweight. Kalau obesitas baru dia 30 atau lebih. Nah, obesitas itu sendiri dibagi jadi 3 kelas. Kelas yang pertama itu 30 sampai 34,9. Kelas kedua 35 sampai 39,9 dan yang ketiga atau obesitas ekstrim atau obesitas morbid nama lainnya itu 40 lebih. Oke. Jadi memang berbeda ya, sahabat. Normalnya adalah antara 18,5 hingga 24,9 itu normalnya. Di bawah 18,5 itu underweight dan kalau di atas 24,5 itu overweight. Nah, kemudian kalau lebih dari 30 dikatakan obesitas. Tapi obesitas pun juga masih ada kelasnya ya. Untuk yang pertama itu di atas 30 hingga 34,9. Berikutnya ya untuk yang kedua itu adalah 35 hingga 39,9. Di atas itu berarti sudah gede banget gitu ya. Nah, sebenarnya ada yang perlu dikhawatirkan ini sebenarnya Mbak Yanti. Jadi dari penelitiannya WHO, data dari tahun 1990 hingga tahun 2022 itu secara global terjadi peningkatan jumlah obesitas dari sebelumnya cuma 7% jadi 16%. Nah, data di kita Diskesdas ya, riset kesehatan dasar itu menunjukkan bahwa dari tahun 2013 itu 15,4% meningkat jadi 21,8% tahun 2018 dan yang menarik di sini ternyata persentase kenaikan berat badan dan obesitas itu lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki. Nah, itu yang perlu diperhatikan khusus. Ternyata kita ini lebih
tinggi loh yang mengalami obesitas. Istilahnya beresiko pada obesitas gitu ya, Dok ya. benar. Para perempuan ini ya Iya. beresiko tinggi itu apakah akibat hormon dari perempuan atau seperti apa, Dok, kalau kita bicara tentang faktor risiko kita sudah memiliki nih para Iya. perempuan semuanya. Penyebabnya apakah hanya karena hormon kita yang berbeda atau seperti apa? Sebenarnya karena lingkungan ya lebih utama, karena memang banyak yang berubah dari zaman dulu ke sekarang. Iya. Contohnya sedentary life, kita mager Ya, nih. betul. Jadi semuanya lebih mudah, transportasi lebih mudah, komunikasi juga lebih mudah. Lalu makanan yang kita miliki sekarang lebih banyak pilihan dan cepat saji, terproses gitu ya. Ya. Lalu juga perilaku kita yang memang lebih cenderung untuk tidak banyak gerak ya, aktivitas fisik yang kurang, dan juga terutama manajemen stres ya. Nah, betul. Kita stres dikit makan. Nah, Gitu ya, kan? ya benar. Penggunaan yang kayak obat lain misalnya hormon, steroid itu malah lebih jarang ya, tapi itu juga mempengaruhi berpengaruh dalam terjadinya obesitas. Nah, kadang kan kita bicara dihubungkan dengan kehamilan gitu ya, Iya. dengan penambahan berat badan, bukan saat hamil, tapi saat program hamil biasanya kan ada penambahan hormon nih, Dok. Iya. Sehingga itu mempengaruhi berat badan. Nah, itu kan juga beresiko juga. Ini seperti apa, Dok, kalau kita bicara mungkin di luar sana, saya setelah mengkonsumsi ini bertambah gitu ya, atau ibu-ibu yang sedang KB ini kan juga bertambah gitu ya, Dok ya. Itu seperti apa kalau berkaitan dengan hal tersebut, Dok? Ya, kalau memang KB kan memang efek sampingnya ada ya, yang memang menyebabkan peningkatan berat badan. Tapi sebenarnya imbangi dengan meningkatnya aktivitas fisik, itu seharusnya akan bisa meringankan efek daripada hormon tersebut. Jadi apa yang masuk juga harus disesuaikan dengan apa yang keluar gitu ya, Dok ya. Iya. itu menjadi ya sebenarnya hal yang bisa dikatakan wajar ya, sahabat, dan normalnya seperti itu. Itu pengertian berkaitan dengan obesitas. Nah, kalau obesitas itu yang dikatakan cukup beresiko pada gangguan kesehatan lain, ini berhubungan dengan kehamilan. Faktor resiko apa saja yang akan mengakibatkan kehamilan ibu tersebut lebih beresiko dengan kondisi yang obesitas, Dok? Sebenarnya obesitas itu mempengaruhi seluruh, mulai dari awal kehamilan sampai dengan lahiran loh, sampai dengan setelahnya bahkan. Setelahnya? Iya, bahkan sebenarnya dari sebelum hamil juga. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang kehamilan ya, pada awal kehamilan tuh efeknya dia bisa menyebabkan peningkatan risiko keguguran. Persalinan sebelum waktunya. Lalu pada saat kehamilan sendiri bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dalam kehamilan, atau yang kita sering dengar dengan keracunan kehamilan atau preeklamsia. Iya. Nah, itu yang sering banget dibahas. Betul. Lalu diabetes dalam kehamilan. Lalu juga kehamilannya tuh juga mempunyai risiko lebih tinggi untuk cacat bawaan janin ternyata. Dan juga otomatis bayi yang dikandung juga cenderung bisa ada hambatan pertumbuhan janin, atau janinnya kecil atau terlalu besar dari seharusnya, yang dimana efeknya kalau pada saat lahiran akan bermasalah, berisiko. Jadi kebanyakan dari mereka tidak lahir pada saat HPL, lebih dari itu, dan kita rangsang pun sering gagal. Nah, pada akhirnya arahnya ke sesar, atau mungkin memang obesitasnya udah cukup besar sehingga kita evaluasi beresiko kalau lahiran normal, jadi arahnya ke sesar. Dan juga akhirnya pada saat lahiran ada risiko pendarahan pasca persalinan. Terus lukanya nggak sembuh maksimal karena misalnya tertutup sama lemaknya itu. Dan juga yang ketiga, pakai kontrasepsi hormonal gagal, kebobolan bisa jadi. Itu banyak. Jadi itu resiko dari obesitas tuh dari awal sampai akhir banyak sekali. Beragam faktor berarti ya, Dok ya. Dari mulai sebelum hingga sesudahnya saat ber-KB pun tidak akan maksimal gitu ya. Tidak maksimal, bisa gagal juga gitu. Bisa kebobolan. Jadi itu yang memang harus diketahui. Kita tidak menakuti bahayanya ya, tapi ini adalah mengedukasi supaya lebih paham lagi bahwa ada resiko berkaitan dengan kehamilan dan juga obesitas. Supaya lebih sadar gitu ya. Betul. Jadi enggak ya udah gemuk aja dianggap normal, padahal enggak. Kadang orang berpikir gini, nggak apa-apa gemuk asal sehat.
Gimana dok dengan statement tersebut gitu? Nah makanya itu kita harus nilai secara objektif kan, karena kita anggap sehat itu patokannya apa. Oke. Nah kalau kita sudah mengukur indeks massa tubuh ternyata beratnya dibanding sama tingginya ternyata obesitas, ya berarti kita harus menerima bahwa ini obesitas nih, berarti ada resiko pada jantungnya, pada hipertensi, pada diabetes itu kalau dewasa normal. Tapi kalau hamil, nah itu tadi yang saya sebutkan. Dan yang menarik di sini ya Mbak, ternyata kalau pada saat orang dengan obesitas hamil, risiko terjadi darah tinggi pada saat kehamilan dan juga diabetes itu meningkat 3-4 kali lipat. Oke. Nah, ternyata overweight yang kita pikir ternyata naik dikit nggak apa-apa, tapi nggak gemuk-gemuk amat kok, nggak obesitas masih aman. Overweight enggak, ternyata overweight sudah naik 1,5 sampai 2 kali lipat. Jadi benar-benar ternyata kalau overweight atau obesitas itu ternyata pengaruhnya besar pada kehamilan. Dan itu cukup beresiko ya saat kelahiran nantinya atau proses kelahiran gitu kan. Saat operasi sesar itu juga akan lebih beresiko lagi ya dok ya. Baik itu untuk masa penyembuhannya atau dengan faktor resiko yang pendarahan, atau seperti apa dok kalau kita bicara tentang resiko saat kelahiran berkaitan dengan ibu yang obesitas? Jadi kalau misalnya penumpukan lemak itu kan memang kita nggak bisa kontrol ya, tapi pada umumnya mereka obesitas sentral, jadi yang numpuk di bagian tengah bagian tubuh ya, bagian perut, bagian bawah, bagian paha, bagian tengah itu, sehingga kalau lahiran normal bisa terjadi kemacetan di situ. Apalagi kalau bayinya besar. Kan tadi kan risikonya kalau obesitas bayinya juga ikut besar. Tidak hanya saat sesar tapi normal pun sebenarnya ada risiko. Iya, jadi risikonya tinggi. Makanya kita selalu evaluasi, dokter obginnya pasti, dokter kandungannya kan evaluasi. Wah ini mungkin nggak ya lahir normal? Kira-kira macet nggak ya gitu. Jadi kita evaluasi. Oh kalau misalnya pada kondisi tertentu, misalnya obesitas yang morbid atau obesitas yang kelas 3 itu yang sudah ekstrim itu lebih cenderung untuk bisa saja kemungkinan besar ya ke arah sesar, walaupun tidak pasti, tidak selalu. Nah yang perlu juga dipahami di sini, ternyata pada saat kehamilan orang dengan obesitas itu dia kondisinya kan hormon insulin pada bayi itu juga tinggi, sehingga membuat kondisi bayi ini ada perubahan metabolisme yang permanen dalam tubuhnya dia. Betul. Jadi pada saat lahir sudah beresiko. Lucunya waktu pas remaja dan dewasa dia bisa mempunyai risiko ada kelainan metabolik ke depannya. Bisa ada darah tinggi atau diabetes atau penyakit jantung koroner ataupun sindrom metabolik lainnya pada anak kita nantinya itu. Jadi itu namanya adalah fetal programming. Jadi penyakit yang ada pada dewasa di anak turunan kita tuh sebenarnya terbentuk dari saat hamil gitu loh. Dan itu ternyata pengaruhnya dari salah satunya obesitas. Padahal itu kan obesitas bisa kita modifikasi ya. Sayang ya kalau kita membuat anak kita bisa jadi sakit-sakitan di masa depannya. Nah itu jadi beresiko pada penyakit-penyakit yang lainnya ke depannya gitu ya. Mungkin saat anak-anak tidak terlihat, tapi saat remaja dan dewasa faktor resikonya akan semakin tinggi karena dengan berjalannya waktu gitu ya dok ya. Itu yang harus diketahui. Ternyata obesitas, orang berpikirnya obesitas saja, tidak hanya itu, faktor resikonya bisa kemana-mana, tidak hanya untuk si ibu tapi juga berbahaya bagi si janin gitu ya dok ya. Ini kan juga beresiko pada tingkat kematian pada ibu dan janin juga ya dok. Betul, morbiditas dan mortalitasnya tinggi buat untuk bayi dan ibunya juga. Pada bayi sendiri bahkan bisa ada risiko kemacetan sendiri bisa menyebabkan gangguan lahirnya, otomatis tidak langsung menangis gitu ya. Dan juga bisa lahirnya lahir meninggal juga bisa. Kan itu kan juga nyesek ya dok ya. Kita bicara tentang hal tersebut karena kalau bicara kehamilan adalah sesuatu hal yang dinantikan gitu ya. Banyak di luar sana pejuang 2 garis juga, dan kalau ada hal-hal yang memang bisa dimodifikasi seperti obesitas pada ibu, ini kan juga akan lebih baik nantinya. Saat kehamilan juga menjadi nyaman, setelahnya juga janin ataupun juga bayi lahir juga akan menjadi sehat gitu betul, ya dok ya. Betul, lebih sehat.
Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, dan Anda bisa stay tune juga di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id, karena di websitenya Mercury Anda juga bisa menyaksikan secara visual. Anda juga bisa bergabung ataupun juga berkonsultasi bersama dengan Dr. Sarah Fitriah Andini SPOG MCAT Clean di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 sahabat ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Sarah Fitriah Andini SPOG MCAT Clean, spesialis obstetri dan ginekologi, magister ilmu kedokteran klinis. Sahabat, kita membahas terkait dengan nutrisi dan obesitas pada kehamilan. Anda bisa sharing ataupun juga konsultasi di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 sahabat. Ini sudah ada yang masuk Dok dari Mbak atau Ibu Septiania. Dok, saat hamil boleh nggak sih untuk melakukan diet? Dalam artian ibunya ini sudah besar banget, takutnya malah kena komplikasi diabetes ataupun juga yang lainnya saat kelahiran nanti. Kalau makannya nggak dibatasi kan juga beresiko. Seperti apa ya Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang kita harus, saya usahakan untuk memberikan informasi yang aplikatif ya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan nutrisi pada ibu hamil itu sekitar 2000 sampai 2500 kilokalori per hari. Yeah. Nah, pada dewasa, wanita dewasa. Kalau pada hamil, nah itu ada penambahan kalori yang dibutuhkan. Kalau trimester 1 enggak usah ya, karena trimester 1 itu sama seperti tidak hamil, jadi orang dewasa biasa. Tapi kalau pada saat trimester 2 sama 3 kita perlu meningkatkan penambahan berat badan janin. Jadi kebutuhan juga meningkat. Itu meningkat kita nilai juga berdasarkan dari BMI tadi, dari indeks massa tubuh tadi. Yeah. Kalau pasiennya itu dengan kondisi yang underweight, kita bisa tambahkan kurang lebih 300 kilokalori per hari. Tapi kalau normal kita bisa tambahkan 200 kilokalori per hari. Kalau overweight semakin menurun ya, 150 kilokalori. Sedangkan kalau obesitas kita malah kurangi 50 kilokalori per hari. Nah, makanan yang model apa sih? Kita pakai diet apa sih? Kan ada banyak diet ya sekarang itu. Itu kita gak usah mengikuti suatu diet yang khusus, karena cenderung saya lihat akhir-akhir ini diet itu banyak yang cenderung mengurangi ini, bahkan selain mengurangi tidak menghilangkan sama sekali, gitu ya. Sedangkan pada ibu hamil itu membutuhkan diet yang seimbang. Jadi harus ada karbohidratnya, karbohidrat kompleks tapi yang rendah glycemic indexnya. Itu harus sebesar 40 sampai 60% dari porsi makan kita. Lalu selanjutnya kita harus ada protein. Proteinnya bisa dari ayam, ikan, telur, daging. Itu sebesar 15 sampai 30% porsi dari porsi kita makan itu. Nah, kebutuhannya kurang lebih 70 gram per hari. Nah, sedangkan kalau wanita dewasa normal tuh setengahnya ya dari itu. Terus juga kita membutuhkan serat yang tinggi dan juga fat itu lemak yang kita butuhkan tuh lemak apa? Lemak yang esensial ya. Lemak esensial tuh lemak yang tidak bisa diproduksi sama tubuh kita sendiri. Jadi kita harus ambil dari luar. Contohnya lemak hewani. Yang ada di hewan itu ada omega 3, DHA. DHA itu bagus untuk pertumbuhan otak dan retina janin gitu. Dan juga omega 3 juga demikian, bagus untuk metabolismenya janin. Nah, itu kita dapatkan barengan sama protein aja. Nah, itu banyak kita temukan di mana-mana, tapi memang ada rekomendasi khusus bahwa itu banyak pada ikan, betul. Iya. Jadi memang kenapa kok kita disarankan untuk, apalagi kita hidup di Indonesia yang banyak lautnya gitu ya Dok ya, perairan, jadi kita harus ngambil dari situ. Dan adapun kita harus perhatikan, kalaupun ikan yang kita konsumsi harus yang rendah merkuri ya. Yang rendah merkuri itu sebenarnya selain hiu, kita jarang ya. Jarang dong. Ikan toto mungkin jarang juga. Ikan tenggiri, tenggiri king makarel itu ya, di bahasa Inggris itu cukup tinggi untuk kandungan merkurinya. Jadi yang selain itu, selain 3 itulah kurang lebih itu kita konsumsi. Itu bisa jadi pilihan gitu ya, mau konsumsi ikan tawar mungkin Dok bisa jadi pilihan gitu juga gitu ya. Lebih mudah ya kayaknya. Itu bisa jadi pilihan untuk pemenuhan gizi ataupun juga yang diingat adalah
kadang orang berpikiran adalah hamil konsumsi makanannya untuk 2 orang gitu ya dok. Itu bener nggak sih dok? Mitos atau fakta dok kalau kita bicara LT? Enggak loh, enggak sebesar itu. Kalau 2 kali berarti nanti semuanya obesitas. Antara 200 sampai 2.500 kalori berarti kan 5.000 ya dok. Waduh, kalau itu semuanya nanti naik berat badannya nggak bagus, nggak ideal itu bisa naik lebih itu nggak ya. Jadi sebenarnya hanya sampai cuman 1,1 sampai 1,5 kali saja dari yang dibutuhkan. Jadi memang caranya ya itu tadi aja. Dan yang perlu diperhatikan sekarang kan banyak yang instan dan kemasan ya, terproses gitu. Itu yang justru dikurangin. Iya, makanan cepat saji yang frozen gitu ya dok ya. Boleh, tapi dikurangin gitu. Sebenarnya ada kandungan di situ yang perlu diperhatikan tuh lemak trans, kalau pernah dengar. Ya, betul. Lemak trans itu kan sebenarnya ada yang memang alami kayak ada di daging itu ada, tapi ada juga yang buatan. Nah itu kan dari proses hidrogenasi ya. Itu tujuannya tuh supaya produk tersebut itu ada kandungan lemaknya, tapi lemaknya nggak gampang mencair, nggak gampang tengik ya. Nah itu biasa banyak kandungannya pada yang kemasan-kemasan, sehingga makanya dikurangi kalau bisa jangan gitu. Selama kehamilan jadi kan supaya tidak beresiko nantinya ya, baik itu saat kelahiran ataupun juga setelahnya. Kalau bicara tentang obesitas pada kehamilan ini resikonya cukup tinggi gitu ya sahabat. Ini pertanyaan dari Ibu Muti ya dok. Setiap kali hamil saya tuh selalu naik berat badan di atas 17 kilogram. Hamil pertama naik 17, hamil kedua 19 kg dan ketiga 17 kg. Nah, apakah itu nantinya juga akan genetik ke anak saya? Tapi dok, setelah lahiran itu turunnya cukup lumayan di atas 10 kg lebih, meskipun tidak seperti sebelum hamil dok untuk berat badan saya. Tapi selalu turun banyak setelah lahiran. Nah, itu seperti apa dok? Ya, jadi bagus sekali. Jadi ini termasuk wanita yang peduli terhadap berat badan sebelum sama sesudah ya. Karena sering sebenarnya yang saya temui ibu hamil tuh, berapa ya berat saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu gitu. Berarti kan kurang peduli ya dengan kondisi status gizinya saat itu. Sebenarnya normal ya Bu ya untuk Bu Mutia. Ya. Kalau misalnya berat badannya naik dan turun sebanyak itu. Jadi berapa sih berat badan yang kita rekomendasikan untuk naik pada saat kehamilan? Iya. Itu kalau ini berdasarkan dari rekomendasi dari Institute of Medicine ya, yang sampai sekarang masih menjadi rekomendasi banyak guideline. Itu adalah kalau underweight, berarti tadi BMI ya di bawah 18,5 itu penaikannya 14 sampai 20 kilo. Oke. Itu underweight. Kalau BMI-nya normal 10 sampai 15 kilo. Kalau overweight itu 7 sampai 11,5 kilo. Sedangkan kalau obesitas itu lebih sedikit, cuman 5,5 sampai 10 kilo. Oke. Nah, jadi harapannya dia tahu berapa berat badan sebelum hamil sehingga bisa ditoto pada saat kehamilan itu, hingga berat badannya nggak melebihi dari yang disarankan tadi gitu. Nah, kebanyakan orang yang sudah obesitas itu naik berat badannya lebih besar daripada yang direkomendasikan, karena mereka nggak sadar gitu loh. Kalau mereka harusnya penuhnya membatasi gitu. Dan jeleknya setelah mereka lahiran, kebanyakan justru orang obesitas dari hasil penelitian ya ini itu berat badan yang turun nggak seimbang dengan yang didapatkan pada saat hamil, sehingga retensi berat namanya. Jadi dia setelahnya netnya akhirnya itu lebih banyak. Bahkan 10 kilo lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi buat Bu Mutia bisa dihitung dulu berapa BMI-nya, termasuk kategori apa, normal kah, atau mungkin obesitas, overweight. Nah kalau misalnya sudah tahu, ya kita tahu rekomendasinya berapa. Dan kalau misalnya tadi naiknya kurang lebih berapa kilo? 17 antara 17 sampai 19 kilo 19 kilo, turunnya tapi 10 kilo ya. 10 kilo lebih gitu. Berarti ya. eksesnya 7 sampai 9 kilo. Padahal sebenarnya dalam waktu 2 minggu sampai 6 bulan setelah lahiran tuh bisa turun sekitar 5 kiloan sebenarnya. Jadi memang eksesnya terlalu banyak ya. Jadi memang harus diimbangi dengan aktivitas fisik
dan modifikasi gaya hidup. Ya, itu memang harus jadi perhatian gitu ya, akan Iya. lebih baik lagi segala sesuatunya dikonsultasikan gitu ya, Dok. Walaupun setelah lahiran mungkin bisa datang lagi ke dokter. Dok, saya ini turunnya terlalu banyak kah atau terlalu sedikit kah, itu juga harus dikonsultasikan gitu ya, Dok ya. Dokter kandungan tuh bukan hanya melulu mengenai Hamil hamil atau gitu ya. lagi sakit. Iya. Kita juga bisa bahas mulai dari bagaimana cara menurunkan berat badan, terus juga mengenai KB, mengenai fertilitas, Ya. program hamil dan sebagainya. Siapa tahu nanti kan berhubungan dengan kelahiran berikutnya itu Betul. seperti apa, itu akan lebih baik kalau dikonsultasikan terlebih dahulu. Kalau kita bicara tentang pola makan, Dok, yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil, terutamanya yang mungkin obesitas ini, yang harusnya yang seperti apa? Karena kan kalau orang hamil katanya itu kan berasa panas banget nih, keseringan minum es. Nah, itu seperti apa, Dok? Kalau kita bicara tentang pola makan yang sebaiknya dilakukan, terutama untuk ibu hamil yang mengalami obesitas. Kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi memang harus yang pola makan yang seimbang. Jadi ada makanan karbohidratnya harus ada sekitar 40-60%, protein, serat, dan juga ada lemak yang esensial tadi ya. Jadi yang lemak yang unsaturated dari ikan itu tadi gitu ya, Dok iya. ya. Nah, kalau bicara tentang obesitas tadi kan juga ditanyakan oleh Bu Muti, apakah ini nanti akan genetik ke anaknya, atau si ibu yang obesitas ini ternyata ibunya dulu juga mengalami hal yang sama kalau kita bicara obesitas dan juga kehamilan. Genetikkah kondisi ini, Dok? Jadi memang dari hasil penelitian memang ya itu genetik tuh berpengaruh. Oke. Jadi faktor herediter itu diturunkan sekitar 40-60% mempengaruhi mengenai adipositas ya. Adipositas tuh mengenai akumulasi lemak. Tetapi dia tidak serta-merta suatu faktor independen yang mempengaruhi orang yang akan menjadi obesitas apa enggak di kedepannya. Karena dari hasil penelitian itu ternyata lingkungan sangat mempengaruhi. Ada dari hasil penelitian cukup besar yang dimana ada dua anak kembar, satu dibesarkan di keluarga yang diabetogenik ya, dalam artian nggak banyak gerak, memang makanannya juga yang banyak makan saji dan sebagainya. Dan satunya ini dari ibu yang sama ya, jadi ini kan kembar nih, ya harusnya gen yang dimiliki kan sama, kurang lebih sama ya. Yang satunya di lingkungan yang lebih sehat, jadi banyak aktivitas, terus makannya juga pola makan dijaga, lebih seimbang. Itu ternyata yang lebih gemuk atau yang cenderung ada obesitas adalah yang kondisi lingkungan yang diabetogenik, yang obesitogenik tadi. Sedangkan yang ini enggak obesitas. Jadi enggak serta-merta walaupun orang tuanya itu obesitas, anaknya pasti obesitas. Walaupun memang resikonya lebih besar. Bisa sampai 2-8 kali lipat anaknya jadi obesitas juga. Jadi mungkin ini bisa jadi warning tersendiri gitu. Betul. Ya, Dok ya, kalau orang tuanya sudah mengalami obes, wah saya sudah harus mulai aware dengan mengganti pola makan, mengganti gaya hidup. Itu yang modifikasi seperti itu yang bisa dilakukan ya, Dok, untuk antisipasi gitu. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Nurnia. Dok, apa yang salah saat hamil ibunya itu makan banyak tapi saat lahiran bayinya kecil, di kisaran 2,7 kg, panjangnya hanya 41 ya. Oh, pendek sekali ya. Iya. Ya. Memang tadi sebenarnya kalau makan banyak itu kan kita buat patokannya apa ya. Nah, dan peningkatan berat badan yang dicapai itu berapa? Memang kita harus telaah itu lebih dalam pas kontrol. Makanya pentingnya kita kontrol kehamilan yang rutin. Itu untuk melihat sebenarnya berat badannya ibunya sendiri sudah termasuk cukup apa enggak, penambahan selama kehamilannya berapa. Kalau memang dia dianggap normal ataupun malah obesitas, ya obesitas sendiri punya suatu faktor resiko bayi jadi kecil, ada hambatan pertumbuhan gitu. Jadi tadi memang seperti saya sampaikan, efek samping dari obesitas sendiri itu pada bayi bisa hambatan pertumbuhan dan juga bisa juga gemuk terlalu besar sekali. Ya, jadi memang penjelasan yang
secara jelas, yang secara rinci memang belum ditemukan secara pasti ya kenapa bisa jadi ada hambatan pertumbuhan itu. Cuman ya memang merupakan satu resikonya. Itu salah satu resiko kalau ibunya obes ya. Jadi itu tadi yang harus diluruskan terkait dengan mitos yang ada di masyarakat. Kalau hamil makannya untuk 2 orang, ya enggak gitu ya dok ya. Hanya sekitar 300-an kilo kalori tadi ya penambahannya ya 300-an kalori saja gitu ya, tidak sampai separuhnya bahkan. Nggak sampai separuhnya. Bergantung sepertujuh. Iya, sepertujuh ya dok ya. Kan kecil banget gitu ya, nggak sampai separuhnya, nggak pakai istilahnya tidak sesuai dengan apa yang kita dengar selama ini. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari janin. Jadi segala sesuatunya dikonsultasikan. Nah, ini kita bicara tentang vitamin, suplemen, terutama bagi ibu hamil yang obes ini, apa saja yang harus dikonsumsi Kak? Kemudian apakah ini selalu dan wajib untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dok? Karena kan penambahan vitamin atau apapun itu suplemen ini kan juga akan berpengaruh juga dengan hormon dan lain sebagainya. Seperti apa dok? Betul. Jadi suplemen sama vitamin memang sudah kita bisa temukan dengan mudah ya. Ada vitamin prenatal gitu, vitamin kehamilan itu sudah over the counter, obat yang bisa dibelikan tanpa resep ya kan. Ya, tetapi ada beberapa yang sebaiknya memang tetap harus konsultasi dulu. Karena kondisi khusus, contohnya mikronutrien, mineral dan vitamin, contohnya kayak zat besi, asam folat, zinc, kalsium. Betul. Ya itu kan memang walaupun kita makannya cukup, tapi karena kebutuhannya meningkat pada saat kehamilan dan diutamakan. Jadi kalau kita nih cukup nih misalnya, kita sendiri tidak anemia misalnya, zat besi kita cukup, tapi kita nih menumbuhkan bayi dan bayi dan yang kita miliki ini akan langsung ke bayi. Jadi kita yang akan defisit. Untuk bayi itu nggak pernah kurang, tapi kita yang berkurang, sehingga perlu asupan lebih dari makanan. Tapi kalau kurang pun dari yang makanan yang harian, kita harus pakai suplemen. Nah itu memang ada di vitamin prenatal yang ada di apotek. Tetapi pada kondisi khusus, contohnya orang yang dengan riwayat kelainan bawaan janin, tidak ada tempurung kepala, atau mungkin ada yang nyun sewu, kelainan bawaan pada tulang belakangnya yang ada yang bagian yang keluar dari itu, atau namanya spina bifida atau meningokel atau myelomeningeal, itu perlu suplementasi asam folat lebih tinggi. Harusnya pada ibu hamil umumnya cukup 400 sampai 800 mikrogram, dia sampai membutuhkan sampai 4 miligram supaya tidak terjadi menurunkan risiko kelainan bawaan itu di kehamilan berikutnya. Jadi itu kan perlu kita konseling ya. Jadi perlu tetap dikonsultasikan. Selain itu juga vitamin A ya, vitamin A itu kita maksimal pemberian itu kan sebenarnya sekitar 10.000 international unit. Kalau lebih dari itu tuh teratogenik. Teratogenik tuh bisa menyebabkan kelainan pada bawaan janin. Harus tepat gitu ya dok ya. Jadi sarannya lebih kurang dari itu. Jadi cuma 5.000. Nah itu biasanya kalau di suplemen-suplemen memang nggak sebanyak itu, tapi kan harus diinformasikan. Betul. Nah supaya tahu jangan berlebihan dalam mengkonsumsi. Karena kan orang supaya balik nih, ya kalau berlebihan juga akan mendapatkan efek buruk gitu ya, bahkan beralih gitu ya, malah berbalik gitu, malah akan beresiko pada si janin. Jadi segala sesuatunya mau apapun yang ingin dikonsumsi oleh ibu hamil, suplemen, vitamin, itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan. Dok, saya kalau ini baik nggak? Karena belum tentu si A temennya, aku minum ini selama hamil. Cocok, cukup. Nah, yang ini berbeda ya dok ya. Perbedaannya beda. Jadi setiap orang kondisinya berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Kalau si A cocok ya belum tentu si B cocok gitu ya. Sahabat, harus disesuaikan dengan kondisi ibu hamil dan juga kondisi si janin. Terutama pada ibu-ibu yang sudah mengalami obesitas ini gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Sahabat, tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat, di edisi Rabu 18 September 2024 bersama dengan Dr. Sarah Fitria Andini SPOG MKet Clean, spesialis obstetri dan ginekologi, magister ilmu kedokteran klinis. Kita membahas terkait dengan nutrisi dan obesitas pada kehamilan, sahabat. Tadi sebelum jeda iklan terkait dengan vitamin, suplemen yang wajib
untuk terlebih dahulu dikonsultasikan supaya tahu kondisi dari ibu hamil dan janin ini seperti apa, sehingga akan lebih tepat untuk penggunaan suplemen apa, kemudian vitamin apa. Nah, ini kalau ibu hamil kemudian sudah obes, Dok, ini apa yang harus dipersiapkan supaya kehamilannya selama 9 bulan ini jadi nyaman dan setelahnya juga tidak beresiko bagi ibunya maupun juga janinnya, Dok? Seperti apa, Dok? Sayangnya ya, kehamilan itu sekitar 50% itu tidak direncanakan. Betul. Tapi sebenarnya kalau dia udah tahu dia obesitas dari sebelum hamil, justru persiapannya dari sebelum hamilnya. Jangan pada saat hamil terus oh iya ya obesitas ya, terus nyiapin apa nih? Justru lebih bagus persiapan dari sebelum hamil. Jadi obesitas sendiri itu kan malah merupakan ada risiko untuk infertilitas sebesar 3 kali lipat lebih besar daripada orang yang tidak obesitas. Ya kan, karena itu ada gangguan hormon, lalu juga ada gangguan siklus menstruasi, terus sel telurnya juga tidak keluar sehingga bisa menyebabkan ada gangguan susah untuk mempunyai anak tadi. Terus kedua juga kalau pada saat mau hamil ya, yang kita lakukan pertama kita kembali lagi ke awal, periksa dulu, hitung dulu berapa indeks massa tubuhnya, gitu, ya BMI-nya, termasuk normal kah atau overweight atau obesitas kelas berapa. Lalu yang kedua kita nilai komorbidnya, kita periksa tekanan darahnya, jantungnya, pemeriksaan darah, profil lipid, profil lemak, dan juga gula darahnya, itu untuk mengetahui dia ada pemberat nggak sih. Ini sekedar obesitas aja atau obesitas dengan plus ada diabetesnya kah atau mungkin ada penyakit jantungnya, karena itu pengaruh kan dengan rencana kita berikutnya. Yang ketiga baru selanjutnya kita lakukan satu diet, kedua aktivitas fisik, sama yang ketiga kita perubahan perilaku atau modifikasi perilaku. Nah, diet di sini adalah kita tinggal menurunkan 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Itu harapannya dia akan bisa menurunkan dalam 6 bulan itu 10% dari berat badan awal. Jadi kita sebenarnya gak usah selalu bingung diet. Di sekarang udah banyak diet kan. Betul. Diet mana sih yang paling bagus? Sebenarnya nggak ada yang spesifik gitu loh, karena kita mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Misalnya orang dengan yang ada katakan intermittent fasting yang puasa lama, tapi dia mempunyai permasalahan pada lambung, misalnya lebih sensitif. Sebenarnya kalau fisiologinya lambung tuh produksi asam lambung tiap 3 jam, otomatis dia mudah terasa perih. Ada orang yang lebih sensitif lagi sehingga nggak cocok dengan diet seperti itu. Jadi harus ganti ke tempat lain kah, diet apa lain, daripada pusing mikir gitu. Sebaiknya jumlah kalori dihitung dulu yang dibutuhkan untuk berat badannya dia, lalu dikurangi 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Kalau itu dilakukan secara rutin, konsisten, itu akan dengan hasil penelitian akan menurunkan berat badan gitu. Dan target kita adalah dalam 1 bulan itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 10%. Karena kalau enggak akan mempengaruhi hormon dan sebagainya yang lain-lain. Terus yang kedua aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu kita hanya perlu melakukan aktivitas yang ringan ya. Ini juga berlaku pada ibu hamil yang obesitas ataupun ibu hamil yang biasa, itu boleh melakukan jalan ataupun lari, berenang juga boleh, sepeda statis juga boleh, ataupun senam aerobik yang low impact ya, yang bebannya rendah atau tanpa beban itu, sehingga yang penting aktivitas fisiknya itu tidak memberatkan dan juga resiko cederanya kecil. Itu sih, itu selama 30 menit setiap hari. Jadi rekomendasinya sih 150 menit dalam 1 minggu ya. Itu minimal. Jadi kurang lebih 30 menit per hari. Itu sudah cukup. Jadi itu bisa dilakukan ya, baik itu untuk mempersiapkan kehamilan ataupun juga saat ibu hamil ini mengalami obesitas. Jadi olahraga itu juga bisa jadi pilihan bagi ibu hamil ya. Betul. Dok ya. Dan itu boleh dilakukan. Enggak, dengan olahraga itu enggak akan meningkatkan resiko dia bayinya kenapa-napa, janinnya kenapa-napa gitu ya, Dok. Asalkan pilihannya itu tadi yang aktivitas yang nggak memberatkan. Tapi juga harus dengan perhatian khusus ya Mbak dalam kondisi pasien yang, makanya kita periksa kan jantungnya dan sebagainya. Karena kalau orang dengan penyakit jantung atau ada penyakit paru-paru, orang yang dengan riwayat pecah ketuban sebelumnya, atau mungkin perdarahan pada kehamilan awal kehamilan atau pada kehamilan muda, itu memang tidak disarankan untuk yang
olahraga, karena kan mereka sendiri dalam kondisi yang berat ya, ditambah lagi kehamilannya, jadi tambah berat. Jadi memang harus dilakukan secara sistematis dulu untuk menilai dia tuh aman apa enggak melakukan suatu aktivitas fisik. Jadi memang tidak semuanya asal dan Anda tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Betul. Gitu ya. Karena yang penting periksa dulu deh. Periksa dulu supaya tahu benar-benar kondisi kehamilan Anda itu seperti apa, kondisi janin Anda seperti apa, apakah ini juga berhubungan dengan kondisi atau letak dari si janin ini sudah baguskah gitu ya, Dok. Itu juga jadi perhatian gitu ya, karena nanti ada faktor resiko ke yang lain ya, sahabat. Jadi mau itu olahraga, konsumsi apapun lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungan Anda, baiknya seperti apa. Kadang kan orang yang, loh kok cuma jalan aja loh, tapi kan berbeda kalau Anda sudah memiliki resiko-resiko lainnya gitu ya, Dok ya. Betul. Nah terus sebenarnya juga penurunan berat badan ada yang menggunakan obat-obatan. Nah tetapi itu pada kehamilan ya, itu tidak disarankan ya gitu. Jadi baiknya kita memodifikasi dari makanan dan aktivitas fisik. Nah kalau misalnya itu sudah gagal, memang ada beberapa yang pakai obat disarankan. Nah itu dengan supervisi khusus ya dari kami dokter kandungan dan juga kolaborasi dengan multidisiplin yang lain ya. Dan kalau itu juga gagal bisa menggunakan bariatric surgery. Bariatrik itu sebenarnya bukan estetik ya, tapi untuk penanganan kesehatan yang mana obesitasnya ini memiliki faktor resiko kesehatan yang lain gitu ya, penyakit yang lain, ada obesitas, ada diabetes, ada darah tinggi, ada jantung. Ya, pada kondisi-kondisi komorbid benar Mbak. Jadi dengan obesitas wanita obesitas hamil dan ada komorbid yang saya sebutin tadi, dengan misalnya obesitas ekstrim saja, itu kan orangnya gimana jalan aja sudah ngap gitu ya. Iya, jadi pasti diturunkannya harus dengan kondisi dengan cara lebih agresif. Gitu. Meskipun sudah mengurangi kalori saat makan, itu juga akan lebih lagi ya, Dok ya, karena kalau kita bicara ini mungkin dokter bisa mengkoreksi, lambung kita itu kan bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau sudah besar ya banyak diisi, itu untuk kembali lagi itu kan butuh waktu ya, Dok ya. Jadi bariatrik bisa jadi salah satu pilihan gitu. Kita mentraining si lambung gitu ya. Iya, yang biasanya besar jadi kecil. Jadi itu jadi memang bariatrik surgery bukan pilihan utama ya. Tapi kalau semuanya sudah gagal, ada kemungkinan ke arah sana. Itu berkaitan dengan obesitas yang ternyata nyambungnya kemana-mana. Iya, gitu, nyambungnya kemana-mana. Nyambungnya kemana-mana. Ini apa ya namanya? Culprit ya. Iya, segala masalah tuh sebenarnya dia. Kesannya jinak ya, tapi ternyata sumber masalah. Diam-diam tapi ternyata dia menyakitkan ya. Nah kalau bicara tentang ibu hamil yang obes, seberapa penting dan seberapa sering harus melakukan pemeriksaan atau berkonsultasi pada dokter kandungan, itu seperti apa, Dok? Jadi antenatal care atau kontrol pada saat sebelum persalinan itu memang harus dilakukan, rekomendasi WHO 6 kali ya. Itu minimal. Dan 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga. Nah, sama sebenarnya dengan obesitas. Nah, tapi yang perhatian khusus adalah pada saat hamil tes speknya positif, yang saya sering temukan, nunggu besar dulu lah baru USG. Nah itu jangan. Tes spek positif, periksa aja dulu. Untuk kita tahu di mana letak kehamilannya. Terus kedua, menentukan usia kehamilannya itu bisa ditentukan hanya dari USG bila pada usia kehamilan masih kecil, 10 sampai 13 minggu 6 hari, hanya di situ saja. Setelahnya itu akan susah untuk menentukan usia kehamilan dari USG. Gitu. Nah, pada kondisi obesitas, biasanya kan obesitas sentral nih. Nah, di perut dong. Nah, kalau USG itu akan lebih susah manuvernya. Makanya perlu dilakukan dari awal. Jangan nunggu ada keluhan, jangan nunggu lagi besar, langsung periksa. Nah, satu, kedua kita langsung melakukan pemeriksaan lab dasar kehamilan, terutama gula darah. Untuk tahu dulu nih, karena kita nggak umum ya untuk melakukan medical check up tiap 6 bulan. Jadi biasanya orang sebelum hamil nggak tahu kondisinya dia diabetes apa enggak sebelum hamil atau apa gitu. Nah, terus kedua, kalau misalnya dia memang sudah aman gula darahnya saat itu, diulang lagi waktu pas trimester kedua.
Nah, untuk pada usia kemarin 24 sampai 28 minggu. Karena pada saat itu metabolismenya sudah berubah. Ya, betul. Metabolisme bulan. Lalu juga pada saat trimester kedua itu kita bisa evaluasi kelainan bawaan janin. Nah, karena memang risikonya kelainan bawaan janin pada obesitas tinggi banget. Terutama yang itu tadi, cacat pada tabung saraf ya, atau NTD namanya, yang tanpa tempurung kepala atau gangguan pada tulang belakang. Ataupun mulai otak sampai tulang belakang itu tinggi sehingga harus dievaluasi. Dan juga jantung juga ya. Jadi perlu evaluasi fetal echo. Terus waktu pas trimester ketiga kita evaluasi, tadi kan minimal 2-3 kali ya. Itu untuk melihat perkembangan janinnya. Itu tadi yang dibilangin, kok bayi saya kecil ya, itu harus dievaluasi berkala. Karena kalau sekali evaluasi doang nggak bisa kita untuk menentukan ini ada hambatan pertumbuhan apa enggak gitu. Jadi harus evaluasi tiap 2 minggu, setiap minggu peningkatan kan kurang lebih 200 gram pada janin. Jadi kita evaluasi berkala itu 2 minggu harapannya mungkin naik 400 gram. Ini benar nggak gitu? Kita bisa bandingannya dengan evaluasi berkala itu tadi. Itu kenapa di trimester ketiga itu akan lebih sering untuk ketemu dokter kandungan gitu ya, seminggu sekali, karena untuk mengevaluasi janinnya akan seperti apa, mendekati HPL gitu ya. Dok ya. Itu yang harus diketahui. Jadi apalagi untuk ibu hamil yang obesitas, jadi akan lebih sering lagi untuk mengetahui apakah kondisi janinnya baik-baik saja atau nanti jalan lahirnya akan seperti apa. Itu akan bisa ada tambahan lagi. Jadi pada saat trimester 1 mau masuk trimester 2 itu pada obesitas itu kan faktor resiko preeklamsia ya, risiko tinggi. Jadinya kita harus memulai pemberian aspirin. Aspirin itu obat pengencer darah ya, yang dosisnya rendah, yang tujuannya bisa menurunkan sekitar 90% risiko preeklamsi bila diminum di bawah 16 minggu. Gitu. Jadi itu pentingnya ya, saat sudah tes pack positif ya sudah langsung saja berkonsultasi gitu ya sahabat. Ataupun kadang orang, kok saya terlambat ya, nanti aja, ya nggak usah tunggu nanti ya Dok ya, langsung saja gitu ya, supaya itu tadi ada intervensi yang bisa dilakukan di awal kehamilan gitu ya Dok ya. Ini juga jadi perhatian tidak hanya untuk ibu hamil yang obesitas, tapi yang untuk ibu hamil yang mungkin tidak overweight tapi sudah standar, ini juga jadi perhatian untuk seluruh ibu hamil sahabat, untuk lebih sering ataupun lebih awal melakukan pemeriksaan di kandungannya gitu ya. Dok, sebagai closing statement, pesan sehat untuk sahabat-sahabat Mercury seperti apa Dok? Karena ternyata 1 jam tidak terasa Dok. Seperti apa Dok? Ya, jadi pesan saya, obesitas ini mohon disadari itu suatu penyakit yang memang penyakit kronis ya, penyakit yang dalam jangka panjang yang sudah marak terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga. Dan tadi seperti saya sampaikan, jumlahnya paling banyak pada wanita, jadi tidak menutup kemungkinan juga pada wanita hamil. Jadi mohon untuk para sahabat Mercury supaya pada saat sebelum hamil sudah mengetahui status gizinya dan bisa melakukan perubahan yang yaitu dari dietnya, dari aktivitas fisiknya, dan juga modifikasi perilaku supaya nanti pada saat hamil kalau bisa sudah tidak dalam kondisi obesitas, sehingga risikonya untuk kehamilan itu rendah dan bayi dan ibu bisa lahir dan kondisi yang sehat. Nah itu kan, karena kalau kita bicara kehamilan ini kan yang ditunggu-tunggu gitu ya. Betul. Sahabat, jadi selama kehamilan supaya nyaman, supaya nanti saat proses kelahiran juga nyaman, setelahnya ini bisa juga melahirkan bayi yang sehat. Itu yang terpenting juga gitu ya Dok ya. Terima kasih Dr. Sarah Fitria Andini SPOG MCAT Clean sudah hadir, sudah memberikan kita banyak edukasi dan informasi seputar nutrisi dan obesitas pada kehamilan. Dan untuk sahabat Mercury, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Waktunya saya harus pamit ya, saya Anta Lestari dan juga Dr. Sarah Fitria Andini SPOG MCAT Clean harus undur diri dari perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini, dan Anda bisa mengikuti kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.